Oke teman-teman, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini saya mau ngasih tips buat kalian sebagai supir ya, pada saat nyupir mobil di mudik lebaran. Nah ini, kalian wajib perhatiin nih teman-teman. Jadi konsepnya ketika kita mudik itu, ini bukan soal tentang kecepatan teman-teman. Mau berapa cepat, berapa jam nyampe tujuan, bukan teman-teman. Tapi ini tentang endurance, ketahanan. Jadi bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat, tahan. Karena itu yang paling penting ya teman-teman ya. Nah, jadi tips pertama adalah misalnya nih kalian habis lebaran nih, yang penumpang kalian, keluarga kalian makan opor, pedes segala macam dimakan, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sebagai supir, lihat-lihat juga makanannya. Jangan sampai kalian kebanyakan makan pedes, mencret gitu kan. Nah, jadi repot sendiri. Karena kita sebagai supir itu harus yang paling sehat, teman-teman. Harus yang paling kuat di antara keluarga-keluarga kita yang ada dalam mobil. Jadi jangan sampai kita mencret atau kebanyakan makan, jadi kita yang ngantuk gitu kan, kita yang supir, kita pula yang ngantuk. Nah jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatiin makan, minum pada saat lebaran jangan berlebihan, tapi juga jangan kekurangan teman-teman, biar kondisi badan kita saat nyupir gini tetap selalu fit, apalagi perjalanan kita berjam-jam seperti itu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah karena ini soal endurance ya, ketahanan, bukan soal cepet-cepetan. Jadi pastiin kalian ya jangan terlalu ngebut teman-teman, sesuai ini aja lah, sesuai kondisi aja. Kalau jalan nikung ya jangan nyalip-nyalip, karena kecepatan itu cuman selisih berapa menit aja teman-teman ya. Jangan sampai beberapa menit lebih cepat itu menjadikan taruhan nyawa kita maupun keluarga kita dalam mobil ataupun nyawa orang lain teman-teman. Itu sudah sangat tidak baik ya teman-teman ya. Jadi santai aja bawa mobil ya, sesuai, ikuti rambu-rambu, jangan melakukan pelanggaran dan seterusnya. Nah lalu kita harus istirahat yang cukup teman-teman. Misalnya keluarga kita lagi makan, lagi sanjo, lagi ngobrol segala macam gitu ya. Sebisa mungkin ya kita istirahat aja di kamar gitu kan. Istirahat yang cukup, biarin aja keluarga kita mau masak, mau apa, jungkir balik nggak apa-apa. Karena kan yang lain nggak nyupir. Tapi kalau kita sebagai supir ya banyak-banyak istirahat lah, cari waktu istirahat biar nggak terlalu capek pada saat nyupir. Karena keluarga kita, penumpang, ketika capek bisa tidur di mobil teman-teman, tapi kalau kita supir kita nggak bisa tidur di mobil. Jadi tetap harus jaga stamina. Lalu yang paling penting juga adalah siapa yang nemenin duduk di sebelah supir teman-teman. Jadi kalau bisa supir itu ditemenin sama siapa, bestinya gitu kan, atau istrinya atau suaminya yang bisa ngajak ngobrol dan bantu ngeliatin jalan teman-teman ya. Kadang-kadang kan kita konsentrasi hilang pada saat mau nyalip rambu karena nyetir lama. Nah bisa jadi co-driver itu membantu melihat jalan, itu juga sangat penting teman-teman. Dan pastikan ketika kalian nyupir itu tetap jaga kenyamanan penumpang ya. Jadi jangan ngerokok-ngerokok gitu teman-teman. Ngerokok sih nggak apa-apa, tapi jangan pada saat di mobil ya, karena kita nggak tahu nanti bawa anak kecil, bawa ibu-ibu gitu kan. Kalau ngerokok ya ngerokok pada saat berhenti gitu. Jangan ngerokok sambil jalan kayak gini teman-teman, karena itu juga bisa mengganggu kenyamanan keluarga kita, penumpang di dalam mobil. Pos dulu. Selanjutnya adalah perbekalan. Nah perbekalan ini kalau bisa yang ada dalam jangkauan kita ya, yang mudah diambil seperti ini teman-teman. Di sisi kanan juga perbekalan minum-minuman yang favorit kita lah, jadi mudah dijangkau gitu ya. Dan kalau misalnya sudah habis yang minum-minum di sini atau di sini, kalau bisa direfill. Yang bantu nge-refillnya ya co-driver ini tadi gitu kan. Jadi supir, driver tetap mudah menggapai minum ataupun snack kesukaan dia. Nah tujuannya apa? Biar nggak ngantuk teman-teman. Karena musuh utama nyupir nih ngantuk gitu kan. Kita nggak bisa sepejam gitu ya lewat gitu. Jadi kalau udah ngantuk, nggak bisa ditahan lagi, ada baiknya kita nahan ego ya. Jangan buru-buru, santai aja teman-teman. Semenit 2 menit lebih cepat tuh nggak worth it gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ngantuk ya udah tidur aja, cari tempat yang aman, nyaman, istirahat sejenak. Syukur-syukur kalau ada yang gantiin nyupir, nah bisa digantiin sama keluarga yang dalam mobil gitu. Jangan dipaksakan teman-teman. Prinsipnya kalau jadi driver tuh jangan maksain diri gitu ya. Mau cepet nyampe, cuman selisih berapa menit gitu, nggak worth it gitu menurut saya teman-teman. Biarin aja telat sejam, telat 2 jam nggak masalah, mau telat 2 jam, 3 jam. Yang penting selamat, karena kita bukan balapan di sini teman-teman ya. Kita mau silaturahmi, ibadah, sanjo-sanjo gitu kan, dengan selamat sentosa, bukan dengan cepet-cepetan teman-teman ya.
kita bukan pembalap ya guys ya, gitu. Nah, selain kalian bertanggung jawab kepada keselamatan penumpang ya, karena kalian driver, kalian juga harus tanggung jawab sama mobil. Jadi pada saat penumpang pada kencing, pada jajan, nggak ada salahnya kalian ya kelilingin mobil lah, lihat-lihat aja gitu kan, daripada nggak jelas gitu kan. Kelilingin mobil, lihat ban ada benjol nggak gitu kan, atau misalnya kalian bawa roof box ada longgar-longgar nggak, goyang-goyang. Nah itu kalian perhatiin aja teman-teman, ngeliatin lampu ada mati atau enggak dan seterusnya ya. Jadi nggak ada salahnya lakukan inspeksi mobil sembari nunggu penumpang lagi pada kencing, jajan dan seterusnya. Liatin aja, kelilingin, liatin mobil gitu kan, ada yang copot-copot nggak, ada yang lepas atau enggak gitu kan. Itu karena keselamatan mobil, kesiapan mobil itu tanggung jawabnya driver juga teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kalian lihat. Cuman kalau kalian ngantuk ya bisa juga pakai waktunya untuk istirahat gitu kan. Tapi kalau kalian nggak ngantuk, nggak ada salahnya kalian kelilingin mobil, diinspeksi lah seperti itu. Buka kap mesin, lihat-lihat lah air wiper habis atau apa gitu kan. Nggak ada salahnya teman-teman. Bari juga pas lagi berhenti, kalau ada sampah ya kita pungut, kita buang ke tempat sampah teman-teman ya. Yaitu tugasnya sama-sama lah. Tuh, buang sampah. Sambil juga kita ngecek e-tol gitu ya teman-teman, jangan sampai saldonya kurang bikin macet di pintu tol. Nah ini tugasnya driver nih teman-teman, mastiin yang gini-gini. Tadi kejadian Ya sama parkir ya teman-teman ya, pastiin kalian parkir nggak sembarangan gitu, jangan ganggu orang. Nah ini tadi saya bilang nih, bagus nih bapak ini, sembari nunggu yang kencing-kencing, nggak ada salahnya periksa mobil gitu kan, periksa mesin, periksa ban dan seterusnya. Tuh, wah ini juga, wih pecah ban nih. ah pecah ban. Itu ban. Oh iya. Nah. Ya harus siap ya teman-teman ya. Kalau supir harus siap dengan segala masalahnya, pecah ban lah, apa segala macem ya, harus siap mental. Tuh. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah mungkin terakhir ya, jaga emosi gitu, jangan mudah tersulut emosi. Kalau ada yang nyalip-nyalip udah lah, ngalah aja lah, orang waras tuh ngalah gitu kan. Dan ini kunci paling penting nih, jauhi mobil-mobil diesel teman-teman. Kita menghindari celaka, jauhi mobil-mobil seperti Fortuner, Pajero, Innova, diesel itu sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kalian hindari. Kalau mereka mau nyalip ya duluan aja lah gitu ya. Kita yang mobil-mobil biasa kayak gini ngalah aja teman-teman. Dan ingat ya teman-teman ya, ini perlu kalian camkan ini ya. Kita ini pemudik guys, bukan pembalap ya guys ya. Ingat itu. Kita ini pemudik bukan pembalap. Dan satu lagi, nenek moyang kita itu pelaut bukan pembalap gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah ngebut-ngebut teman-teman ya, nggak ada untungnya kalian ngebut. Mungkin gitu aja. Terakhir jangan lupa berdoa setiap memulai perjalanan. Gitu aja teman-teman, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.